Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini. Dan salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Imbardi. Saya adalah salah satu dosen arsitektur di Fakultas Teknik di Universitas Lancang Kuning, Riau, Provinsi Riau. Jadi alhamdulillah saya diangkat menjadi dosen itu semenjak tahun 2000, pengangkatan dosen yayasan pertama tahun 2000. Semenjak tahun 2000 saya mengajar sampai sekarang tahun 2025. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengajar, salah satunya yaitu di mata kuliah Studio Dasar Arsitektur 2. Nah, jadi Studio Dasar mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih kreativitas dalam merancang bangunan rumah tinggal. Untuk apa? Untuk merancang bangunan rumah tinggal. Jadi mulai daripada konsep, analisis sampai kepada perancangan daripada rumah tinggal lantai 1. Jadi untuk mata kuliah ini, keluarannya pertama itu bagaimana mahasiswa ini memahami konsep-konsep dasar daripada hunian rumah tinggal. Maka untuk tahap pertama yang kita inginkan mahasiswa ini bagaimana mereka memahami tempat tinggal mereka masing-masing. Maka nanti di sistem pembelajaran nantinya, di video nanti akan saya jelaskan, saya suruh mereka untuk tampil ke depan menceritakan aktivitas mereka, mulai daripada tidur sampai tidur kembali. Nah, jadi mulai daripada aktivitas mereka, dari mulai tidur sampai tidur kembali selama 24 jam. Sehingga apa? Sehingga dari aktivitas-aktivitas yang mereka alami di rumah mereka masing-masing, sehingga dengan aktivitas itu maka terciptalah sebuah ruang. Contohnya, ketika mereka pulang dari kampus. Jadi nanti awal daripada kegiatan itu, metodenya, ini kan mau di sistem proyek arsitektur. Jadi mereka merancang bangunan rumah tinggal. Maka mereka harus memahami bagaimana tinggal di sebuah rumah. Mengapa ada ruangan-ruangan, misalkan ruangan garasi, kamar, ruang keluarga, untuk buang air besar, air kecil, memasak dan sebagainya. Mengapa ruang-ruang itu ada di dalam rumah? Nah, maka ini harus dipahami. Apa dasarnya ruangan-ruangan itu terwujud dalam sebuah rumah. Nah, maka nanti saya minta supaya mereka memahami, saya minta mereka untuk tampil menceritakan aktivitas mereka selama 24 jam. Misalkan contoh, ketika mereka pulang dari kampus, mereka memarkirkan kendaraan. Artinya ketika mereka memarkirkan kendaraan, mereka kan memerlukan ruang, yaitu ruang garasi, karena parkir kendaraan letakkan di ruang garasi. Nah, setelah itu mereka masuk ke rumah. Nah, misalkan ketika masuk ke rumah, mereka itu langsung meletakkan bahan-bahan atau tas mereka, alat-alat pekerjaan mereka di kamar. Nah, setelah itu mereka beristirahat. Artinya mereka beristirahat mungkin di kamar, di kamar istirahat. Setelah itu mereka makan. Makan siang atau makan malam, artinya ketika makan mereka memerlukan ruang makan. Ketika mereka mau ke toilet, mau buang air kecil atau buang air besar, yang diperlukan toilet. Nah, udah itu mereka ingin memasak, ada proses memasak, misalnya ibunya masak atau anak perempuan bantu masak, maka diperlukan dapur dan sebagainya. Jadi proses-proses ini harus mereka pahami, sehingga mereka sadar bahwa mengapa bisa terjadi ruangan-ruangan itu dalam sebuah rumah.
Nah, ini sangat penting, maka nanti di proses pembelajaran saya minta mereka tampil satu persatu, minimal 2 orang, laki-laki perempuan, karena aktivitas laki-laki dan perempuan itu berbeda. Berbeda. Misalnya kalau perempuan dia ada proses memasak gitu ya, dan itu dia mencuci, ada proses menjemur, mensetrika dan sebagainya. Nah, kalau laki-laki ini kan berbeda. Nah, maka saya minta 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Setelah itu, ya, mereka juga harus memahami, ya, hubungan ruang. Gitu. Nah, setelah misalnya aktivitas mereka lakukan, seperti mereka sudah mengetahui ruangan apa yang dibutuhkan, maka diperlukan lagi hubungan ruang. Nah, maka mereka, saya ingin memahami mereka, pelajari rumah mereka masing-masing. Ya, rumah mereka masing-masing. Ini dulu dipelajari, dipahami betul di mana dia tinggal. Nah, setelah dipahami nanti dijelaskan hubungan ruang itu. Maka nanti secara teori saya minta mereka menggambar rumah mereka, ya, menggambar, mensketsa rumah-rumah mereka, supaya nanti kita bisa menjelaskan hubungan rumah, hubungan ruang di rumah-rumah mereka, sehingga mereka memahami itu karakter-karakter di mana mereka tinggal. Ya, nah, itu yang sangat penting sekali. Hubungan ruang, dan itu nanti matrik, ya, kita buat seperti matrik hubungan ruang dan sebagainya. Dan pada akhirnya, ya, pada akhirnya dalam suatu proses ini kita mengharapkan supaya mahasiswa ini dia punya kemampuan untuk mendesain rumah tinggal, ya, untuk membangun desain rumah tinggal yang mempunyai kreativitas dan inovasi dalam sebuah rumah tangga berdasarkan kebutuhan dan fungsi dari kebutuhan sehingga menciptakan fungsi. Itu harus dipahami dulu. Secara konsepnya harus dipahami dari mulai aktivitas, ya, sudah tuh ruang, hubungan ruang, penzoningan, nanti mulai daripada analisis hubungan ruang dan konsep-konsep rancangan. Nah, ini perlu, ya, dipahami bagi mahasiswa. Maka nanti akhir daripada proyek ini, ya, studio mata kuliah studio dasar arsitektur 2 ini, diharapkan mahasiswa ini nanti dia mempunyai kemampuan untuk merancang bangunan rumah tinggal 1 lantai dari mulai konsep, ya, analisis sampai kepada perancangan, gambar, DNA, tampak dan potongan. Sehingga apa, nanti ketika mereka berada di luar kampus, kalau ada yang minta untuk membangun desain sebuah rumah, walaupun mereka masih semester 2, ya, mereka sudah mampu merancang bangunan 1 lantai. Itu yang kita harapkan. Bukan hanya merancang, jadi memahami alur daripada proses perancangan tersebut. Jadi alhamdulillah, nah, ini tujuan dan target keluaran yang kita inginkan, ya, sehingga nanti juga mereka mempunyai kemampuan juga meluangkan waktunya juga untuk bisa merancang di luar daripada ketika mereka berada di luar kampus, ketika ada klien atau owner untuk meminta mereka merancang sebuah bangunan. Dan alhamdulillah, ya, setelah ini, setelah kuliah ini, saya nanti akan membuat video pembelajaran, ya, kira berapa menit, agar pembelajaran ini mudah dipahami. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Insyaallah, ya. Kita absensi dulu, ya. Bagaimana, semuanya hadir, ya? Alhamdulillah. Hadir. Jadi hari ini kita akan mulai sesi yang ke-6 untuk pelajaran kita pada hari ini.
kita akan mulai ya. Jadi untuk sesi ini, ya, pertemuan yang ini, kita sudah mencapai proses analisis dalam sebuah perancangan rumah tangga. Sampai tahap apa? Tahap apa? Analisis. Yang sebelumnya ini kita sudah membahas beberapa aspek yang berhubungan dengan rumah tinggal, baik deskripsi rumah tinggal, ya, fungsinya apa. Ya. Tapi kita juga kemarin melakukan studi banding, ya, baik studi banding melalui internet, itu langsung studi banding dengan rumah kita masing-masing, ya. Bagaimana keadaan dan kondisi rumah kita masing-masing. Sekarang ini pada tahap analisis, ya. Pada tahap analisis ini yang pertama-tama yang harus kita ketahui dalam mendesain, ya, buat planning programming daripada rumah tinggal ini, yang perlu diketahui siapa saja pelaku-pelaku, ya, pelaku-pelaku aktivitas dari rumah tinggal tersebut. Nah, pelakunya kita harus ketahui dulu. Siapa aja, misalnya itu orang tua kita. Orang tua kita ini kan profesinya berbeda-beda. Ya, ada yang misalnya dokter, ya, ada yang mungkin bisnisnya arsitek, ada yang bisnisnya rumah tangga dan sebagainya. Nanti kita sambil kita mengetahui pelaku-pelaku tadi dan pekerjaannya, juga kita akan mengetahui aktivitas-aktivitasnya. Ya. Baik, dari aktivitas-aktivitas ini maka terbentuklah ruang-ruangan. Ya. Jadi pertama-tama dari analisis pelaku kegiatannya, aktivitas kegiatan yang perlu pertama apa? Pelaku kegiatan. Ya. Pelaku kegiatannya siapa-siapa saja, misalkan orang tuanya, kedua orang tua, suami istri, dia punya anak berapa? Ya. Punya anak 2 atau punya anak 3, dan umurnya, pendidikannya. Ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SD dan sebagainya. Karena nanti kita akan mengetahui setiap daripada pelaku-pelaku ini berbeda aktivitasnya. Kalau ada kuliah kan itu beda aktivitasnya di rumah. Karena tergantung jurusannya. Orang tuanya begitu juga, ya. Berbeda juga aktivitasnya, tergantung pekerjaannya. Nah, jadi untuk tahap ini, ya, saya minta, ya, karena adik-adik ini, ya, bahagian daripada proses planning programming untuk rumah tinggal. Jadi adik-adik kan sekarang punya rumah masing-masing, ya, jadi adik-adik kan beraktivitas, betul kan? Betul. Ya, kan aktivitas di rumah. Jadi saya ingin mengetahui, ya, aktivitas adik-adik ini di rumah seperti apa. Nanti kita yang penting dalam sesi ini kita akan memahami, ya, bagaimana penciptaan ruang itu sehingga ruang itu ada. Jadi inilah bedanya kita untuk sarjana arsitektur untuk S1 ini, bukan seperti misalnya anak SMK. Kalau anak SMK itu disuruh gambar rumah tinggal, ruangan ini, ruangan ini. Tetapi kalau di S1 ini, bagaimana kita, mengapa bisa terjadinya misalnya kamar tidur, di rumah tinggal ada kamar tidur, mengapa ada kamar tidur, mengapa ada ruang tamu, mengapa ada dapur, mengapa ada WC. Nah, ini kita akan gali. Jadi nanti dari pelaku aktivitas, nanti baru terciptanya ruang, nanti baru besaran ruang dan sebagainya. Nah, jadi saya minta salah satu daripada mahasiswa-mahasiswa kita ini, kalian ini untuk bisa tampil menceritakan aktivitasnya, aktivitas sehari-hari di dalam rumah. Ya, nah, silakan yang perempuan lah dulu. Silakan siapa di antara kalian? Silakan. Ya, silakan. Ya, kamu di sini. Oke, salah satu. Pilih. Coba ceritakan dengan kawan-kawan aktivitasnya. Pilih kan sebagai mahasiswa arsitektur, ya. Nah, maka dia akan menceritakan mulai daripada dia datang pulang ke kampus. Nanti dari pulang kampus sampai pergi lagi ke kampus. Coba aktivitasnya seperti apa? Coba ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdiri di depan untuk menceritakan keseharian saya mulai dari pulang dari kampus sampai berangkat ke kampus lagi. Pertama
Pertama itu saya pulang menggunakan sepeda motor. Setelah itu saya parkir di garasi, lalu memasuki area dapur untuk masuk rumah. Setelah itu ke kamar. Setelah itu saya bersih-bersih di kamar mandi. Setelah itu istirahat di kamar. Lanjut untuk membantu ibu di dapur menyiapkan makan malam, masak. Lalu setelah itu saya beribadah. Setelah itu duduk bersantai di ruang keluarga bersama keluarga. Setelah itu melakukan aktivitas seperti beres-beres, mungkin ada cuci piring atau menyiapkan pekerjaan seperti tugas kampus dan lain-lain. Setelah itu melanjutkan seperti tidur untuk istirahat, melakukan aktivitas keesokan harinya. Setelah pagi saya bangun beribadah. Setelah itu bersiap-siap menuju kampus. Terima kasih. Untuk yang laki-laki lagi, yang laki-laki. Ya, dulu. Jadi kalau ada olahraga atau kegiatan silakan, nggak apa-apa. Kurang aktivitas itu bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan aktivitas saya pulang dari kampus. Aktivitas yang pertama yaitu datang dari kampus menggunakan sepeda motor, mematikan kendaraan di kampus. Setelah itu saya meletakkan helm dan sebagainya. Setelah itu saya membersihkan badan di kamar mandi. Setelah itu saya memakai pakaian di kamar. Setelah itu saya makan di ruang makan. Dan setelah itu saya bersantai di teras. Setelah bersantai saya istirahat. Dan setelah istirahat saya beribadah. Setelah beribadah saya lanjut makan malam. Setelah makan malam saya langsung beristirahat. Sambil istirahat saya membuat tugas. Dan setelah membuat tugas saya beribadah lagi. Beribadah setelah subuh. Dan setelah subuh saya berolahraga tipis-tipis, yaitu berkeliling komplek. Setelah itu saya bersiap untuk berangkat ke kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan. Jadi alhamdulillah. Ini aktivitas sehari-hari kita ketika berada di dalam. Mengapa perlu kita ketahui aktivitas itu secara lebih mendetail? Mungkin tadi seperti dia belum begitu mendetail. Mungkin kalau wanita dia perlu juga serang-serang bunga di halaman dan sebagainya. Tadi terlalu agak detail. Mengapa kita perlu tahu aktivitas ini? Karena dari aktivitas ini akan menciptakan sebuah ruang. Contoh, ketika kalian pulang dari kampus tadi, ketika pulang dari kampus, dia memarkirkan kendaraan. Artinya dia butuh apa? Kantor atau garasi. Nah, ya, ini kan aktivitas nih, memarkirkan itu kan aktivitas.